Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta, sumber informasi yang mengulas peristiwa global dari sudut pandang data, fakta, dan analisis mendalam. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda menelusuri dinamika perang modern yang tidak lagi ditentukan hanya oleh jumlah pasukan atau besarnya senjata. Sebuah konflik besar di Eropa Timur telah membuka mata dunia bahwa keunggulan militer di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan cepat di medan perang. Ada strategi, ada ketahanan, dan ada cara bertempur yang membentuk arah konflik dalam jangka panjang. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Jika konflik ini dibaca dari data militer global, gambaran awalnya terlihat tegas dan tidak ambigu. Rusia memasuki perang dengan struktur kekuatan yang jauh lebih besar dibanding Ukraina. Pada awal invasi berskala penuh yang dimulai tanggal 24 Februari 2022, Rusia sudah memiliki keunggulan dalam jumlah pasukan aktif, cadangan personel, serta kepemilikan senjata berat dalam skala besar. Data Lembaga Pertahanan Internasional pada 2025 hingga 2026 menunjukkan Rusia menempatkan diri di jajaran teratas kekuatan militer dunia, sementara Ukraina berada jauh di bawahnya secara kuantitas. Keunggulan paling mencolok terlihat pada artileri dan sistem roket jarak jauh. Sejak pertengahan 2022, Rusia secara konsisten menggunakan tembakan artileri masif sebagai tulang punggung operasi darat. Ribuan meriam dan peluncur roket ditempatkan di sepanjang garis depan timur dan selatan Ukraina. Pola ini terlihat jelas dalam pertempuran di Donbas sepanjang 2022 dan 2023, ketika Rusia memilih menghancurkan wilayah secara bertahap sebelum mencoba maju beberapa ratus meter. Strategi ini mengandalkan volume tembakan, bukan kecepatan manuver. Di udara dan jarak jauh, Rusia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Ukraina pada fase awal perang. Rudal balistik taktis dan rudal jelajah digunakan untuk menyerang target jauh dari garis depan. Sejak Oktober 2022, serangan berulang diarahkan ke pembangkit listrik, gardu distribusi dan jaringan logistik Ukraina. Pada 10 Oktober 2022, gelombang serangan besar pertama menghantam banyak kota dalam satu hari. Pola serupa terus berulang pada musim dingin 2023-2024 hingga awal 2026 dengan tujuan menekan kemampuan bertahan Ukraina melalui kerusakan infrastruktur sipil dan militer. Keunggulan lain Rusia terletak pada penggunaan drone dalam jumlah besar. Sejak akhir 2022, Rusia mengintegrasikan drone pengintai dan drone serang sebagai bagian rutin operasi. Drone digunakan untuk menemukan posisi lawan, mengkoreksi tembakan artileri, dan melakukan serangan langsung ke sasaran bernilai tinggi. Pada 2025 dan 2026, laporan lapangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah drone yang diluncurkan setiap malam ke wilayah Ukraina, menandakan kapasitas produksi yang terus berjalan. Fondasi dari semua itu adalah industri pertahanan nasional. Berbeda dengan Ukraina yang sangat bergantung pada pasokan luar, Rusia memiliki basis produksi senjata sendiri. Sejak mobilisasi parsial yang diumumkan pada September 2022, ekonomi Rusia diarahkan semakin kuat ke kebutuhan perang. Pabrik amunisi, kendaraan tempur dan sistem persenjataan bekerja dalam siklus panjang. Pada 2025, bahkan pemerintah Rusia mengubah sistem wajib militer dan perekrutan kontrak untuk menjaga jumlah pasukan tetap tinggi di garis depan. Namun seluruh keunggulan ini memiliki karakter yang spesifik. Kekuatan Rusia sangat efektif untuk menghancurkan dan melemahkan secara bertahap. Volume tembakan besar, serangan berulang dan tekanan konstan mampu menguras sumber daya lawan. Tetapi pendekatan ini tidak dirancang untuk merebut dan menguasai wilayah secara cepat dan stabil. Inilah titik awal dari dinamika perang yang kemudian berkembang jauh dari skenario kemenangan kilat. Ketika invasi besar dimulai pada 24 Februari 2022, banyak analisis awal memperkirakan Ukraina akan runtuh dalam hitungan minggu. Prediksi itu didasarkan pada selisih kekuatan yang sangat besar. Namun,
perkembangan di lapangan justru menunjukkan pola yang berbeda. Ukraina tidak mencoba menandingi Rusia dalam jumlah atau daya hancur, melainkan membangun cara bertempur yang berfokus pada pertahanan wilayah, efisiensi, dan adaptasi cepat terhadap tekanan. Ujian pertama terjadi di sekitar ibu kota. Sejak akhir Februari hingga akhir Maret 2022, pasukan Rusia bergerak dari arah utara dengan tujuan mengepung Kiev. Di fase ini, Ukraina memanfaatkan keunggulan yang tidak tercatat dalam statistik militer global, yaitu pengetahuan medan, jaringan lokal, dan kesiapan masyarakat sipil. Pertahanan dibangun di jalan sempit, kawasan permukiman, dan titik masuk kota. Unit kecil bergerak cepat, menyerang konvoi logistik, lalu menghilang. Pada akhir Maret 2022, Rusia mulai menarik pasukannya dari wilayah sekitar Kiev, menandai kegagalan upaya merebut pusat kekuasaan Ukraina. Setelah itu, Ukraina mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis. Pertahanan wilayah tidak hanya dilakukan di kota besar, tetapi juga di desa, hutan, dan jalur logistik penting. Peran kota menjadi salah satu keunggulan utama. Bangunan digunakan sebagai perlindungan alami, sementara jaringan jalan dimanfaatkan untuk memecah formasi besar lawan. Pendekatan ini terlihat jelas dalam pertempuran panjang di wilayah timur sepanjang 2022 hingga 2024, di mana kemajuan Rusia seringkali hanya diukur dalam puluhan meter. Keunggulan Ukraina berikutnya terletak pada penggunaan senjata presisi. Mulai pertengahan 2022, Ukraina menerima sistem roket jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Senjata ini tidak digunakan untuk serangan massal, melainkan diarahkan ke sasaran bernilai strategis. Gudang amunisi, jembatan logistik, dan pusat komando menjadi target utama. Dampaknya terasa dalam beberapa bulan berikutnya, ketika laporan lapangan menunjukkan penurunan intensitas tembakan artileri Rusia di sejumlah sektor akibat gangguan pasokan. Teknologi menggabungkan drone pengintai, data intelijen, dan sistem pertahanan udara dalam satu rantai operasi. Drone kecil digunakan untuk memantau pergerakan musuh secara real-time. Informasi itu kemudian diteruskan ke unit artileri atau sistem presisi. Pada saat yang sama, pertahanan udara berlapis dikembangkan untuk melindungi kota dan infrastruktur penting. Sejak 2023, kombinasi sistem lama dan baru memungkinkan Ukraina menurunkan tingkat kerusakan dari serangan udara, meski tidak sepenuhnya menghentikannya. Dukungan negara barat memperkuat pendekatan ini. Sejak 2022 hingga 2026, Ukraina menerima aliran senjata, teknologi, dan intelijen. Bantuan ini tidak hanya menambah persenjataan, tetapi juga membentuk cara bertempur yang lebih terkoordinasi. Pelatihan, pertukaran data, dan dukungan logistik memungkinkan Ukraina memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Di atas semua itu, terdapat faktor psikologis yang sulit diukur. Ukraina bertempur untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Dalam konflik modern, motivasi ini terbukti meningkatkan ketahanan tempur. Tekanan yang terus-menerus justru mendorong adaptasi, bukan keruntuhan. Dari sinilah muncul pola perang yang tidak simetris, di mana keterbatasan jumlah diimbangi dengan ketepatan, fleksibilitas, dan daya tahan jangka panjang. Memasuki 2023 hingga awal 2026, pola konflik semakin menunjukkan karakter perang ketahanan. Garis depan bergerak sangat lambat, meskipun kedua pihak terus mengerahkan sumber daya besar. Di sejumlah sektor timur dan selatan Ukraina, perubahan posisi seringkali hanya terjadi dalam hitungan puluhan meter per hari. Data analisis medan tempur yang dipublikasikan pada 2025 menunjukkan bahwa intensitas pertempuran tetap tinggi, tetapi hasil teritorialnya sangat terbatas. Kondisi ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari dua model militer yang saling berhadapan. Rusia mengoperasikan model berbasis volume dan tekanan berkelanjutan. Pendekatan ini terlihat jelas setelah kegagalan operasi cepat pada tahun pertama perang. Sejak 2023, Rusia lebih jarang mencoba terobosan besar dan lebih sering melakukan serangan bertahap. Artileri digunakan untuk melemahkan posisi lawan dalam jangka panjang, sementara infanteri bergerak mengikuti kehancuran yang sudah terjadi. Di wilayah seperti Bakhmut pada 2023 dan Avdiivka pada awal 2024, wilayah berhasil direbut, tetapi dengan waktu lama dan kerusakan total. Kota berubah menjadi reruntuhan sebelum benar-benar dikuasai. Dalam kerangka ini, kekuatan Rusia berfungsi sebagai alat tekanan strategis. Serangan ke infrastruktur energi,
Transportasi dan industri Ukraina tidak hanya ditujukan untuk dampak militer langsung, tetapi juga untuk menciptakan beban ekonomi dan sosial. Pada musim dingin 2025 hingga 2026, pemadaman listrik berulang di sejumlah kota menunjukkan bahwa strategi ini masih dijalankan. Rusia berupaya mempertahankan tempo serangan agar Ukraina terus berada dalam kondisi defensif, tanpa ruang untuk konsolidasi penuh. Sebaliknya, Ukraina mengembangkan model bertahan yang berfokus pada pengelolaan risiko. Setiap wilayah tidak dipertahankan dengan cara yang sama. Beberapa area dipertahankan mati-matian karena nilai strategisnya, sementara wilayah lain ditinggalkan secara terukur untuk menghindari kerugian besar. Pendekatan ini terlihat dalam keputusan mundur bertahap dari beberapa titik pada 2024, diikuti dengan pertahanan kuat di garis berikutnya. Tujuannya bukan kemenangan cepat, melainkan menjaga struktur pasukan tetap utuh. Efisiensi menjadi kata kunci. Ukraina menggunakan senjata presisi untuk menyeimbangkan keunggulan jumlah Rusia. Satu serangan diarahkan ke satu target bernilai tinggi, bukan ke wilayah luas. Drone berfungsi sebagai mata di medan tempur, memungkinkan komandan tingkat bawah mengambil keputusan cepat berdasarkan situasi nyata. Sistem pertahanan udara tidak dirancang untuk menutup seluruh wilayah, tetapi untuk melindungi titik paling krusial seperti pusat pemerintahan, kota besar, dan jalur logistik utama. Perbedaan pendekatan ini menciptakan kebuntuan strategis. Rusia memiliki kemampuan untuk terus menekan, tetapi kesulitan mengubah tekanan itu menjadi kendali stabil atas wilayah luas. Ukraina mampu bertahan dan menahan laju serangan, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya untuk mendorong balik secara besar-besaran tanpa dukungan eksternal yang konsisten. Sejak 2025, laporan militer internasional menggambarkan konflik ini sebagai salah satu perang paling lambat pergerakannya dalam sejarah modern. Dalam kondisi seperti ini, perang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak senjata, tetapi oleh siapa yang mampu mempertahankan daya tahan sistemnya. Industri, logistik, moral, dan kemampuan beradaptasi menjadi medan pertempuran yang sama pentingnya dengan parit dan kota. Setiap hari perang berlanjut, biaya yang harus dibayar kedua pihak terus bertambah, sementara keseimbangan kekuatan tetap rapuh dan sangat bergantung pada faktor jangka panjang. Hingga kini, konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung dalam dinamika yang terus berubah. Kekuatan besar tidak selalu menentukan hasil cepat, dan keterbatasan tidak selalu berujung pada kekalahan. Perang ini memperlihatkan bagaimana strategi, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi dapat mengubah arah konflik modern. Di balik angka dan peta, terdapat realitas lapangan yang kompleks, di mana setiap keputusan membawa dampak jangka panjang bagi kawasan dan dunia internasional. Demikian rangkaian analisis dan informasi yang kami sajikan. Untuk terus mengikuti perkembangan geopolitik global, dinamika keamanan internasional, serta analisis berbasis fakta dan data, jangan lupa untuk berlangganan channel Orbit Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya yang kami sajikan secara mendalam dan aktual. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.